Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu 1 Juli 2023. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada teman-teman yang menyaksikan video ini. Bukan bermaksud saya menggurui teman-teman, cuman saya di sini mau membagi tips dan pengalaman terkait masalah demplot kita yang ada di KLU. Saya sekarang berada di Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, yang sudah melakukan penanaman demplot 4 varian. Yang pertama itu ada Raja Gold, Raja Ultimate, Raja Red, dan Raja Union. Pada hari ini saya di lokasi demplot salah satu petani kunci kita atau petani petolan kita, Pak Saipul, yang kebetulan pada hari ini beliau tidak dapat hadir untuk meninjau lapang, tapi tidak masalah karena ini adalah bagian dari rutinitas saya sebagai petugas. Di sini yang saya mau terangkan adalah terkait performa pertumbuhan tanaman kita, yang dimana tempat seperti ini adalah jenis tanaman varietas Raja Red, teman-teman, dimana di usianya yang ke-30 hari setelah tanam kita dapat melihat dari segi jumlah daunnya. Di sini rata-rata jumlah daun pada tanaman jagung ini sebanyak 9 helai dengan tinggi batang sekitar 80 cm. Kami mencoba 4 varian di tanah yang sama, di musim yang sama dengan sistem olah tanah. Adapun jarak tanam yang kami pakai itu adalah jajar legowo dengan jarak 75 dikali 30 dikali 20 cm, teman-teman. Jadi kenapa kami menyarankan teman-teman petani kita menggunakan jajar legowo? Jajar legowo itu sendiri adalah sistem atau jarak tanam paling rapat sehingga banyak menghasilkan tingkat produktivitas pertanian atau meningkatkan jumlah populasi tanaman jagung itu sendiri. Oke lah, kembali ke topik awal pembahasan masalah kelebihan dari 4 varian tanaman ini. Tapi untuk Union sendiri kami belum bisa deskripsikan kelebihan tanaman ini karena ini adalah fase percobaan awal, karena Union ini sendiri akan dirilis pada akhir tahun 2023 atau awal 2024. Jadi tanaman yang saya akan deskripsikan atau kelebihan dari varietas-varietas yang kami demplot ini adalah 3 varian dulu, teman-teman, yaitu Raja Gold. Dimana Raja Gold itu sendiri mempunyai kelebihan lokasi ternaungi, banyak pohon atau ternaungan, sehingga performa tanaman ini tidak begitu berpengaruh meskipun pencahaya matahari agak sedikit. Itu kelebihan tanaman gold. Jadi teman-teman juga harus bisa membedakan varietas-varietas apa yang saya tanam dengan sesuai lahan kita. Jangan sampai kita menanam tanaman yang ultimate tapi kita tanam di areal yang marginal, itu juga salah kaprah, teman-teman. Jadi kita harus pintar-pintar berbagi, artinya menelaah sistem topografi lahan kita. Semisal untuk tanaman red sendiri, red itu kami dedikasikan buat teman-teman petani untuk melakukan penanaman di lahan marginal atau lahan-lahan yang kritis air maupun krisis unsur hara. Dan ultimate sendiri itu adalah varietas yang kami sarankan untuk petani-petani irigasi, untuk pemenuhan air yang memadai dan pola pemupukan yang tepat sasaran bagi teman-teman petani kita sendiri. Jadi jangan salah paham, teman-teman petani kita yang saya hormati. Ada beberapa varietas yang harus kita sesuaikan dengan topografi lahan tanam kita, karena beda varietas tentu hasilnya akan beda juga. Kita tidak semestinya harus menyalahkan si benih A atau benih B atau benih C, itu salah. Tapi mari kita belajar menyesuaikan topografi dengan jenis-jenis varietas yang kita tanam. Dan yang ketiga di sini adalah yang perlu digarisbawahi adalah pola pemupukan yang tepat sasaran, tepat takaran, dan tepat waktu, teman-teman. Jadi banyak sekali petani itu melakukan pemupukan asal-asalan, karena pada dasarnya jagung hibrida ini sendiri sangat membutuhkan pupuk lebih cepat. Artinya pupuknya tidak boleh terlambat.
Misalnya untuk tanaman jagung hibrida Raja Gold, kita harus upayakan penanaman atau pemupukan itu maksimal 10 hari setelah tanam dengan sistem pemupukan tugal, teman-teman. Jadi jangan sekali-kali kita melakukan pemupukan asal tabur, karena banyak sekali unsur hara yang tidak dapat terserap akhirnya menguap oleh sinar matahari, sementara perakaran itu ada di dalam tanah. Ini yang harus teman-teman garis bawahi. Kenapa saya memakai benih A dan si B memakai benih A juga, tapi hasilnya berbeda. Ternyata itu ada di pola pemupukan teman-teman sendiri. Pemupukan itu sendiri sebaiknya ditugal maksimal 10 hari setelah tanam. Itu sangat bermanfaat. Dan yang ketiga yang perlu dipahami juga adalah pupuk yang digunakan seharusnya pupuk NPK, teman-teman. Jangan kita memakai urea terus, karena urea ini hanya memberikan dampak pada batang sama daun saja, teman-teman. Sementara kita juga membutuhkan unsur P dan K-nya itu untuk kekuatan batang agar tidak roboh. Tapi sampai hari ini kami belum ada mendapatkan laporan bahwa tanaman kami itu roboh seperti tanaman-tanaman yang lainnya. Inilah kelebihan dari 3 varietas yang ada di Raja ini. Jadi teman-teman juga harus tetap semangat melakukan perawatan pada tanamannya, mengontrol tanamannya, dan memberikan pengairan yang sesuai dengan kebutuhan tanamannya, serta memberikan pemupukan yang optimal sesuai dengan takaran. Apalagi kita support dengan pemupukan yang non subsidi, itu tentu hasilnya sangatlah maksimal karena kandungan unsur haranya lebih tinggi, bahkan 3 kali lipat dari unsur hara yang non subsidi. Mari kita tingkatkan kesadaran kita untuk tidak terus bergantung sama pupuk subsidi, karena hasilnya pun juga akan kembali ke teman-teman petani. Oke, di sini luas arealnya kita kembali ke laptop lagi, teman-teman. Areal kami ini sekitar 75 area, teman-teman. Jadi di sini di pematang ini petani kami banyak menanam pohon cengkeh juga, teman-teman. Artinya untuk proses pertumbuhan jagung itu agak sedikit terlambat karena ternaungi. Tapi kami tidak khawatir karena kami memberikan varietas gold di sini yang bisa tumbuh dengan maksimal meskipun dalam kondisi ternaungi. Yang terpenting adalah semangat teman-teman petani, terus berkarya, terus bercocok tanam. Apalagi di musim MK menjelang MH ini, tentu kondisi air sangatlah limit untuk teman-teman petani. Itu tadi yang goal ya, teman-teman. Untuk red sendiri, teman-teman bisa dimanfaatkan di tanah marginal ya. Sekali lagi saya jelaskan bahwa tanaman varietas red ini sendiri bisa kita tanam di tanah marginal yang kering. Itu bisa disesuaikan karena varietas ini memang disiapkan untuk lahan-lahan kritis, teman-teman, untuk red. Nah, untuk Union sendiri nanti kita akan sampaikan setelah launching, karena kami juga belum mendapatkan update terkait performa cocoknya untuk benih Union ini kita tanam di lahan seperti apa. Tapi ini kita dedikasikan semuanya, kita tanam varietas di satu lahan areal yang sama, dengan pola tanah yang kesuburannya juga sama, dengan perlakuan pemupukan dan pengairannya juga sama, sehingga kami bisa menimbang kira-kira jadi dari varietas-varietas ini apa unsur-unsur kelebihannya dan apa juga unsur-unsur kekurangan dari tanaman itu sendiri. Oke, dari sekian dulu dari saya terkait update performa 4 varietas dari Raja. Saya Ilham Syarifudin mengucapkan terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, saya memohon maaf. Dan sekali lagi saya memohon maaf, bukan bermaksud mengedukasi, bukan maksud menggurui teman-teman, tapi hanya berbagi tips dan pengalaman agar teman-teman petani bisa menggunakan benih yang berkualitas, pupuk yang tepat takaran dan tepat sasaran, serta pemanfaatan lahan yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.